Bayangkan, seluruh hutang bangkrut negaramu dijanjikan lunas dalam sekejap. Namun, bayarannya adalah menjual sepetak tanah suci umat. Di penghujung abad ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah berada di ambang keruntuhan finansial yang sangat parah. Hutang menumpuk tak terkendali. Di tengah keputusasaan ini, datanglah sebuah tawaran yang sangat menggiurkan namun sangat berbahaya. Sebuah tawaran yang tidak hanya akan menguji ketahanan ekonomi, tetapi juga keimanan dan visi masa depan seorang pemimpin besar Islam. Kas negara benar-benar terkuras habis. Administrasi hutang publik Utsmaniyah bahkan mulai dikendalikan oleh para bankir dan kekuatan asing dari daratan Eropa. Setiap keping emas yang masuk ke kas seolah langsung tersedot keluar untuk membayar bunga hutang, membuat negara yang dulunya sangat perkasa ini seringkali dijuluki sebagai orang sakit dari Eropa. Kelesuan ini menjadi titik lemah terbesar kekaisaran. Di tengah krisis ekonomi yang mencekik tersebut, pandangan dunia asing justru tertuju secara tajam pada satu wilayah paling berharga milik kekaisaran, Tanah Suci Palestina. Sebuah wilayah yang menyimpan sejarah panjang peradaban para nabi dan merupakan kiblat pertama bagi seluruh umat Islam. Sebidang tanah yang nilai spiritualnya melampaui seluruh kekayaan duniawi yang ada. Menghadapi ancaman yang datang silih berganti dari segala penjuru, berdirilah sang khalifah, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Beliau bukanlah seorang pemimpin biasa yang mudah diintimidasi atau dibeli. Di balik kelembutan sikap dan kesalehannya yang dalam, tersembunyi sebuah kecerdasan geopolitik yang sangat tajam, yang mampu membaca arah pergerakan sejarah jauh melampaui zaman di mana beliau hidup. Sultan memiliki jaringan intelijen yang luar biasa luas dan canggih untuk ukuran zamannya. Beliau memantau dengan teliti setiap pergerakan politik di daratan Eropa, mengetahui persis faksi-faksi elit mana yang sedang merencanakan kejatuhan umat Islam. Beliau sangat sadar bahwa peperangan modern tidak lagi hanya sekedar menggunakan meriam, tetapi juga tipu daya ekonomi dan manipulasi demografi. Di belahan benua Eropa, sebuah gerakan ideologis politik baru mulai terbentuk secara rahasia dan perlahan merambat naik ke permukaan kesadaran publik. Gerakan ini lahir dari sejarah panjang penderitaan dan diskriminasi yang dialami oleh kaum Yahudi di berbagai negara Eropa. Mereka mulai mengorganisir diri, mengadakan kongres-kongres besar, dan merumuskan sebuah tujuan politik yang sangat ambisius, menemukan tanah air nasional. Tokoh sentral yang bertindak sebagai arsitek utama di balik gerakan ini adalah seorang jurnalis dan pemikir ambisius bernama Theodor Herzl, yang kelak dikenal oleh dunia sebagai Bapak Zionisme modern. Herzl berkeliling tanpa lelah ke berbagai ibu kota negara-negara Eropa, mempresentasikan ide gilanya dengan penuh semangat membara. Ia adalah seorang orator ulung yang sangat persuasif di kalangan elit benua biru. Pada awal perjuangannya, Herzl dan para rekan terdekatnya sempat mempertimbangkan beberapa lokasi terpencil di dunia, seperti wilayah Argentina di Amerika Selatan atau Uganda di benua Afrika sebagai calon lokasi tanah air mereka. Namun setelah melakukan kalkulasi politik yang matang, Herzl segera menyadari bahwa wilayah-wilayah asing tersebut sama sekali tidak memiliki daya tarik historis untuk menggerakkan massa dalam jumlah besar. Oleh karena alasan emosional tersebut, pandangan tajam gerakan Zionis akhirnya terkunci secara permanen pada satu-satunya wilayah yang memiliki ikatan narasi masa lalu dengan kaum mereka, Tanah Palestina. Sebuah keputusan strategis yang kelak akan mengubah konstelasi politik seluruh dunia. Masalah terbesarnya adalah wilayah Palestina tidaklah kosong tak bertuan, melainkan merupakan jantung yang hidup dari peradaban agama Islam. Herzl adalah seorang ahli strategi yang sangat licin dan pragmatis. Ia tahu persis bahwa upaya merebut wilayah Palestina secara paksa melalui jalur militer adalah sebuah kemustahilan yang konyol dan hanya akan berujung pada kehancuran total kumpulannya. Hal ini dikarenakan wilayah Tanah Suci tersebut berada di bawah perlindungan mutlak kekuasaan militer raksasa yang tidak tertandingi, yakni Kekaisaran Utsmaniyah. Namun, jaringan intelijen Herzl juga mengetahui rahasia terbesar dan kelemahan paling fatal yang sedang menggerogoti kekaisaran raksasa tersebut dari dalam, krisis keuangan yang sangat parah. Mengetahui titik lemah sang khalifah, Herzl mulai merancang sebuah proposal diplomasi ekonomi yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah.
Rencananya sangat lugas, menggunakan kekuatan uang yang tak terbatas untuk membeli sebuah negara. Ia mulai berkeliling mengetuk pintu demi pintu para bankir dan konglomerat paling kaya di seluruh daratan Eropa untuk mengumpulkan sebuah dana taktik yang jumlahnya sangat fantastis dan tidak masuk akal. Rencana besarnya adalah mengonsolidasikan kekayaan finansial raksasa demi melancarkan operasi lobi tingkat tinggi. Setelah dana tersebut berhasil terkumpul dan disatukan, target berikutnya sudah sangat jelas, menembus jantung ibu kota Utsmaniyah. Theodor Herzl segera melancarkan operasi lobinya menuju pusat pertahanan diplomatik peradaban Islam, kota Istanbul. Ia menyusun rencana pendekatan secara bertahap dan sangat hati-hati, menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak bisa secara serampangan berjalan menembus pintu gerbang Istana Khalifah begitu saja. Ia mutlak membutuhkan perantara-perantara tingkat tinggi yang memiliki akses eksklusif ke lingkaran terdalam kekuasaan Istana Kekaisaran. Herzl mulai gencar mendekati dan menjalin hubungan rahasia dengan berbagai diplomat asing serta pejabat-pejabat elit Utsmaniyah yang memiliki kedekatan khusus dengan sang sultan. Sangat disayangkan, banyak dari pejabat istana ini telah lama terjangkit penyakit moral dan bersedia menjadi perpanjangan tangan lobi kekuatan asing semata-mata demi pundi-pundi kekayaan. Melalui para pengkhianat inilah, racun konspirasi mulai disebarkan. Di tengah maraknya krisis integritas di tingkat birokrasi, ide gila Herzl ini mulai mendapatkan dukungan yang mengkhawatirkan dari beberapa elit istana. Mereka yang pikirannya telah disilaukan oleh iming-iming harta, mulai membisikkan proposal kaum Zionis tersebut di telinga para menteri utama. Mereka dengan sangat licik mempresentasikan ide penjajahan ini bukan sebagai sebuah invasi, melainkan sebagai sebuah solusi ekonomi yang revolusioner. Setelah upaya lobi yang sangat melelahkan dan menguras biaya jutaan emas, proposal resmi pertama dari gerakan Zionis akhirnya diwujudkan dalam bentuk dokumen nyata. Inti dari tawaran diplomatik tersebut sangatlah mengejutkan sekaligus mengguncang nalar sehat. Para elit Zionis berjanji akan membayarkan, melunasi, serta menghapus seluruh hutang luar negeri Kekaisaran Utsmaniyah yang membebani negara hingga ke akar-akarnya. Proposal raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban modern itu akhirnya berhasil menembus tembok tebal Istana Yildiz dan sampai langsung ke tangan Sultan Abdul Hamid II. Di dalam ruang kerjanya yang dikelilingi arsitektur kuno, sang khalifah mendengarkan rincian demi rincian dari proposal penyelamatan ekonomi instan tersebut. Udara di dalam ruangan itu mendadak terasa menjadi sangat berat. Mereka menawarkan puluhan juta pound sterling emas, sebuah jumlah raksasa yang dipastikan cukup untuk menyehatkan kembali seluruh urat nadi ekonomi kekaisaran hanya dalam waktu semalam. Bagi pemimpin sekuler manapun di era dunia modern, tawaran fantastis yang dibawa oleh lobi internasional ini adalah sebuah kesepakatan bisnis abad ini yang mustahil untuk ditolak atau diabaikan begitu saja. Namun, di balik gunungan emas yang dijanjikan tersebut, tersembunyi racun yang sangat mematikan. Sebagai imbalan atas pelunasan hutang raksasa itu, mereka mengajukan dua syarat yang terdengar sepele bagi orang awam, namun sangat krusial. Pertama, mereka meminta izin resmi dan jaminan perlindungan bagi kaum mereka untuk melakukan proses imigrasi tanpa batas kuota ke wilayah suci Palestina. Syarat kedua yang mereka ajukan adalah hak otonomi khusus bagi para imigran tersebut untuk secara bebas mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri di tanah pemukiman baru di Palestina. Kendati secara hukum internasional, wilayah tersebut masih berada di bawah kedaulatan bendera Utsmaniyah. Beberapa penasihat istana yang telah disuap, diam-diam sangat berharap sang sultan akan segera menandatangani dokumen kesepakatan tersebut. Namun, Sultan Abdul Hamid II bukanlah seorang penguasa lemah yang pemikirannya hanya terbatas pada urusan hutang hari ini atau esok pagi. Beliau adalah seorang negarawan ulung, seorang pemikir visioner yang mata batinnya mampu menembus kabut rahasia sejarah ratusan tahun ke depan. Di balik tawaran manis kata otonomi yang terdengar amat jinak, sang khalifah segera melihat wujud asli sebuah ancaman. Dengan ketajaman analisis geopolitiknya, Sultan menyadari sepenuhnya bahwa gelombang imigrasi tanpa batas ini bukanlah sekedar perpindahan demografis kaum pencari suaka biasa, melainkan sebuah invasi diam-diam yang dirancang dengan struktur terencana tingkat tinggi. Jika keran imigrasi itu dibuka sedikit saja, maka secara perlahan
penduduk asli Palestina pasti akan terdesak dan terpinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Sang Sultan memprediksi dengan akurasi yang amat mengerikan bahwa setelah populasi imigran ini mencapai jumlah mayoritas dan berhasil menguasai urat nadi ekonomi lokal, mereka pasti akan memproklamirkan kemerdekaan negara mereka. Dan saat hari buruk itu tiba, militer kekaisaran dipastikan tidak akan mampu berbuat banyak karena tangan mereka telah diborgol oleh jebakan kesepakatan internasional dari pihak asing. Semakin dalam Sultan menganalisis implikasi mematikan tersebut, semakin mendidih pula darah kemarahan di dalam nadinya. Beliau memandang tawaran emas tersebut murni sebagai sebuah penghinaan paling keji terhadap kehormatan umat Islam di seluruh muka bumi. Bagi sang khalifah penjaga dua kota suci, tanah Palestina sama sekali bukanlah komoditas komersial berupa properti yang bisa dengan bebas diperjualbelikan seperti barang di pasar. Wilayah tersebut adalah tanah suci para nabi, saksi bisu perjalanan suci Isra dan Mikraj Rasulullah, dan kiblat pertama umat. Kesuciannya tidak ternilai harganya. Dalam keheningan yang mencekam di dalam ruang singgasananya, ingatan spiritual sang sultan melayang jauh ke belakang, menyusuri sejarah panjang perjuangan umat Islam. Beliau teringat bagaimana Sayyidina Umar menaklukkan wilayah itu dengan kedamaian utuh. Sultan teringat bagaimana pahlawan besar Salahuddin Al-Ayyubi menebus kembali setiap jengkal wilayah Al-Quds dengan tetesan darah para syuhada yang tak terhitung jumlahnya. Jutaan nyawa leluhur telah dikorbankan demi menjaga kehormatannya. Dengan tekad baja yang tak tertembus godaan dunia, Sultan Abdul Hamid II memanggil para utusan, siap memberikan sebuah jawaban heroik yang kelak akan terukir abadi dalam tinta emas. Sang Khalifah dengan suara lantang dan penuh murka menyatakan kepada delegasi tersebut bahwa beliau tidak akan pernah melepaskan walaupun satu jengkal pun dari tanah Palestina. Beliau menegaskan dengan kalimat yang menggetarkan jiwa bahwa tanah suci tersebut bukanlah milik pribadinya atau milik pemerintahannya, melainkan milik mutlak seluruh umat Islam lintas generasi yang telah menyuburkannya dengan tumpahan darah. Beliau bersumpah bahwa tidak akan ada satu kekuatan manusia pun di muka bumi ini yang berhak memisahkan sepetak tanah tersebut dari pangkuan umat Islam selama ruh masih bersemayam di kandung badan. Kekaisaran Utsmaniyah adalah benteng pertahanan terakhir, dan benteng itu sama sekali tidak akan pernah dilabeli harga. Keyakinan tauhid sejati tidak akan pernah bertekuk lutut memohon belas kasihan pada kapitalisme asing. Di puncak ketegasan prinsipnya, Sultan Abdul Hamid II menitipkan sebuah pesan pamungkas yang sangat mematikan langsung ke telinga Theodor Herzl. Beliau menitahkan, "Katakan pada bos kalian, biarkan kaum Yahudi itu menumpuk dan menyimpan miliaran keping emas mereka. Jangan biarkan mereka membuang-buang uang secara konyol untuk mencoba menyuap kami, karena kehormatan agama ini jauh lebih berharga dari segalanya." Sultan menutup pesannya dengan sebuah nubuat tragis. Hanya jika suatu hari nanti kekaisaran ini hancur berkeping-keping, maka pada saat itulah kalian baru bisa merampas tanah Palestina tanpa harus membayar sepeser pun. Namun, selama aku hidup, kalian harus melangkah di atas mayatku terlebih dahulu. Mendengar penolakan absolut tanpa kompromi tersebut, Theodor Herzl seketika merasa bagai disambar petir di siang bolong. Gunungan uang yang telah Herzl kumpulkan dengan cucuran keringat ternyata hancur berkeping-keping di hadapan batu karang keteguhan iman seorang pemimpin peradaban Islam sejati. Menyadari bahwa penolakan frontal ini pasti akan segera memicu strategi serangan balik yang jauh lebih licik dari lobi internasional, Sultan tidak tinggal diam. Beliau segera merancang ulang dan menerapkan langkah-langkah pertahanan preventif ekstra ketat. Sultan segera menerbitkan kebijakan keamanan tingkat tinggi yang dinamakan Sistem Paspor Merah. Seluruh petugas di pelabuhan dan perbatasan diinstruksikan untuk mengawasi ketat setiap peziarah Eropa yang memasuki wilayah perbatasan suci. Paspor khusus berwarna merah ini secara teknis membatasi izin masa tinggal mereka hanya untuk periode singkat. Jika masa berlaku izin tersebut melampaui batas, mereka akan langsung dideportasi seketika. Langkah pelindung kedua adalah membendung manuver finansial musuh melalui jalur hukum ketat.
Sultan mengeluarkan undang-undang pertanahan darurat yang melarang mutlak segala bentuk transaksi jual-beli sebidang tanah kecil pun di wilayah Palestina kepada entitas asing. Aparat penegak hukum diperintahkan untuk menjatuhkan hukuman terberat bagi siapapun yang berani bertindak sebagai pengkhianat atau calo properti bagi pihak-pihak luar. Sadar bahwa hukum di atas kertas selalu bisa diselundupkan oleh para pejabat korup, sang khalifah melangkah lebih jauh secara radikal. Menggunakan kekayaan dan tabungan pribadinya sendiri tanpa menyentuh kas negara, Sultan bergegas membeli ribuan hektar tanah-tanah paling strategis di seluruh penjuru wilayah Palestina. Lahan-lahan ini kemudian secara hukum diubah statusnya menjadi kekayaan pribadi mutlak milik tahta kekaisaran. Langkah brilian ini secara efektif menutup seluruh celah birokrasi, memastikan tidak ada satupun pejabat rendahan yang berani memperjualbelikan tanah sang sultan. Tak berhenti di situ, untuk mempererat urat nadi transportasi pasukan militer, Sultan memprakarsai mega proyek rel kereta api Hijaz. Jalur baja ini sengaja dibangun melintasi gurun agar pasukan pertahanan bisa segera dimobilisasi dengan kilat jika ancaman invasi militer pecah. Menabrak tembok baja tebal kebijakan berlapis sang khalifah, para inisiator Zionis merasa benar-benar tercekik. Mereka sadar penuh, selama Sultan masih menghela napas di singgasananya, mimpi mereka menguasai wilayah tersebut akan terkubur dalam-dalam di padang pasir. Berputus asa, para elit internasional ini akhirnya secara drastis mengubah haluan serangan. Jika benteng tidak bisa dihancurkan dari luar, maka ledakan dari dalam. Mereka mulai secara masif menyuntikkan dana gelap tanpa batas ke berbagai gerakan oposisi akar rumput di dalam wilayah kekaisaran. Mereka memfasilitasi faksi-faksi pemberontak, mendanai organisasi bawah tanah sekuler, dan merajut jaring-jaring pengkhianatan paling mematikan. Konspirasi ini sengaja memancing emosi kaum muda intelektual yang sudah kehilangan orientasi agamanya untuk bangkit melawan panji kepemimpinan Islam dari dalam perut negara. Bersamaan dengan infiltrasi politik, mesin cetak kampanye propaganda di benua Eropa dihidupkan secara maksimal. Seluruh jaringan media massa dan surat kabar yang terafiliasi dengan lobi-lobi finansial asing kompak mencetak berita kebohongan tiada henti. Mereka membingkai Sultan sebagai seorang penguasa diktator berdarah dingin. Propaganda masif ini berhasil membius opini publik internasional untuk memberikan dukungan moral pada segala bentuk kudeta. Malam kelam itu pun akhirnya tiba, menghantam sejarah Islam. Pada tahun 1909, konspirasi kudeta ini sukses meruntuhkan pintu istana. Dengan todongan senjata dari bangsanya sendiri, sang pelindung suci dipaksa turun dari tahta kehormatannya secara sepihak. Pemimpin besar yang keteguhannya pernah membuat raksasa Eropa gemetar ketakutan, akhirnya roboh bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh kebodohan bangsanya. Beliau segera disingkirkan ke tempat pengasingan dan menghabiskan tahun-tahun terakhir usianya dalam tahanan rumah yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Sang singa yang melindungi umat itu kini hanya bisa duduk terdiam, terpaksa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Kekaisaran Agung yang telah dipertahankannya dengan segenap taruhan nyawa secara tragis mulai dikoyak-koyak oleh politikus busuk yang tak punya visi. Prediksi mengerikan beliau segera menjadi kenyataan, tanpa butuh waktu lama. Hanya beberapa langkah semenjak sang sultan dijatuhkan, faksi militer tanpa arah menyerat masuk kekaisaran yang sudah rapuh tersebut ke dalam jurang pembantaian Perang Dunia Pertama. Bertarung di bawah komando yang tidak kompeten, melawan gabungan teknologi pemusnah bangsa barat, seluruh garis pertahanan tentara kekaisaran rontok berkeping-keping. Dan tepat bagaikan nubuat gelap yang diucapkannya sendiri belasan tahun silam, ketika kekaisaran Islam itu akhirnya dibelah-belah seperti roti yang dibagikan, pertahanan tanah suci pun hancur total tanpa sisa. Pada ujung tahun 1917, derap sepatu laras pasukan militer Inggris berbaris arogan memasuki kota suci Al-Quds. Untuk pertama kalinya dalam sekian ratus tahun, wilayah itu lepas. Segera setelah Inggris memegang kunci kontrol teritori, mereka mengeluarkan deklarasi Balfour yang diatur secara licik oleh lobi internasional. Mereka menyerahkan wilayah mandat tersebut kepada kaum imigran Zionis.
di atas meja kayu perundingan secara mutlak. Tanah suci umat itu dirampas dan dibagikan secara cuma-cuma, tanpa meneteskan setetes keringat emas pun. Tepat persis seperti apa yang telah diperingatkan oleh Sang Sultan. Hari ini, lembaran panjang sejarah berdarah tersebut telah membuktikan dengan nyata betapa brilian dan akuratnya pandangan geopolitik Sultan Abdul Hamid II. Ketegasannya yang lebih memilih hancur daripada menjual tanah suci dengan miliaran keping emas adalah puncak bukti cinta sejati sang penjaga umat Islam. Walau tahtanya telah lama musnah menjadi debu, nama dan kehormatan sang sultan akan tetap harum abadi sepanjang zaman.